minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi dapat kembali menjumpai sedulur-sedulur semuanya dalam konten-konten pengobatan ataupun pembersihan baik secara online maupun secara offline. Sholawat dan salam semoga tercurah pada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Pada kesempatan ini kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi selalu mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada sedulur-sedulur semua yang selalu menantikan dan selalu mengikuti setiap tayangan-tayangan dari kami. Support serta dukungannya merupakan hal yang kami nantikan, karena dengan demikian kami bisa menayangkan tayangan-tayangan berikutnya dengan hal yang lebih baik lagi. Tak lupa kami pun mengucapkan selamat bergabung kepada sedulur-sedulur yang baru menemukan channel kami, channel Padepokan Cahaya Siliwangi. Pada tayangan yang sekarang akan ditayangkan ini ada request dari seorang bapak, dia dari Jogja. Kasusnya itu 6 tahun yang lalu ibunya meninggal dan meninggalnya itu tidak biasa, sehingga beliau pun bertanya-tanya selalu ya namanya kepada ibunya, ya ada apakah ini sebenarnya. Kemudian sampailah kepada kami, kepada Padepokan Cahaya Siliwangi, untuk menanyakan keberadaan beliau, apakah beliau itu setelah meninggal diam pada tempat yang seharusnya atau masih di mana. Baik, akan kami coba telusuri dan kami bantu memecahkan sebenarnya beliau ada di mana. Di hadapan saya sudah ada mediator dari Padepokan Cahaya Siliwangi, yaitu Kang Nunu Nugraha. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah sehat. Siap ya? Siap. Baik, kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Sang Yang Cahaya saya. Ya Allah, lindungi tubuh mediator, seluruh keluarganya dari goib-goib penyusup, dari golongan jin, setan semua, dari golongan siluman. Apabila menerobos masuk, otomatis hancur, terlempar ke neraka jahanam. Allah, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Goib dalam tubuhnya terkunci, tidak bisa bereaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Sini Sang Yang Cahaya, 9 roh, 7 suku, serta korin orang yang berada dalam foto ini. Saya tarik. Allah masuk ke dalam tubuh mediator. Sinkron dengan tubuh. Kuasai gerak tubuhnya. Sallallahu. Alat ucapnya berfungsi. Sallallahu. Assalamualaikum. Kenapa Mbah? Tenang, tidak apa-apa.
Apakah ada sakit di badan yang dirasa, Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kau ini sakit, luka, sedih, semuanya hilang. Allah, semua sakitnya hilang, semua luka-lukanya hilang, semua kesedihannya hilang. Allah, nyaman, nyaman. Dingin, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Rasa dinginnya atas yang cahaya berganti dengan hangat, nyaman. Allah, di sekujur tubuh. Apabila ada belenggu, otomatis belenggunya terlepas. Allah. Ya, silakan bicara, Mbak. Ini ada salah seorang anaknya yang meminta bantuan ke kami, ingin mengetahui keberadaan Mbah sebenarnya ada di mana. Apakah setelah meninggal ada di tempat yang seharusnya atau ada di mana? Karena waktu meninggal itu tidak sewajarnya. Bisa diceritakan meninggal itu waktu dulu tuh kenapa sampai melakukan hal seperti itu? Apakah ada dorongan atau ada tarikan? Bismillahirrahmanirrahim. Atas ini sang yang cahaya ini, semua memori ingatannya kembali saat dia sebelum meninggal. Allahu, semua jelas ingatannya kembali. Sallallahu alaihi Muhammad. Bisa diceritakan, Mbak? Aku sakit hati. Sakit hati. Iya. Kenapa sakit hati, Mbak? Ada omongan yang tidak bisa diucapkan. Ada omongan yang menyakitkan. Iya. Karena kalau saya mengandung anak saya, nanti pada berantem, nanti saya pendam dalam hati. Itu omongan-omongan dari siapa yang menyakitkan tuh, Mbak? Ada dari keluarga juga. Dari keluarga, anak, atau dari saudara-saudara? Dari menantu. Itu kata-kata yang menyakitkan itu berulang-ulang atau bagaimana itu sehingga Mbah memutuskan meninggalkan mereka semua? Itu saya yang lemah. Seorang ibu tidak akan pernah mengumbar omongan dengan anak yang lain. Takut. Lebih baik dipendam.
Iya. Berarti waktu melakukan hal tersebut sehingga meninggal dunia itu murni dari Mbah ya, sebagai bentuk pelampiasan kecewaan itu. Iya. Sampai menimbulkan rasa sakit. Nah sekarang saya tanya, Mbah sekarang berada di mana ini? Masih di kayangan. Tidak bisa naik. Si Gentayangan. Gentayangan sekarang masih ada di alam dunia ini atau sudah beda alam? Tidak. Beda alam. Iya. Ada suatu makhluk yang menghasut saya. Yang mengasuh bentuknya seperti apa? Seperti makhluk jin. Sebelum gantung diri juga ada suara-suara ke telinga supaya mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Ada Dari mana? bisikan-bisikan gitu ya, Iya. yang mengajak Mbah sehingga melakukan hal yang tidak wajar. Nah, yang bisik-bisik itu setelah Mbah meninggal tuh membawa Mbah Iya. ke tempatnya gitu. Sekarang ada di daerah pegunungan. Daerah pegunungan. Iya, Pak, dibawa ke sana. Itu di sana tuh berupa kerajaan atau bagaimana, Mbak? Iya. Banyak makhluk-makhluk yang seram. Bisa diceritakan Mbah keadaannya di sana, keadaan Mbah juga dijadikan apa di sana? Mbak tidak jadikan apa-apa di sana. Cuma disuruh diam. Banyak orang-orang yang korban begitu di situ. Kumpul mereka. Iya. Yang kena hasutan-hasutan makhluk seperti itu. Udah 6 tahun ini, Mbak. Mbak masih berada di situ juga. Iya. Itu masalah makan bagaimana itu, Mbak? Dari mana dapatnya? Itu dikasih sama makhluk itu. Dikasih juga. Anak saya tidak menyangka, tidak tahu kalau saya masih gentayangan. Itu makanannya mencukupi enggak, Mbah itu? Kan Mbah bilang banyak di sana makhluk-makhluk, banyak yang seperti Mbah juga. Iya, mencukupi, tapi makanannya tidak enak. Tidak enak. Iya, tempatnya kotor. Berarti Mbah kalau hujan kehujanan, panas kepanasan, tidak ada tempat untuk berlindung itu Iya. di daerah gunung. Makanya saya menunggu doa dari anak-anak. Doa itu tidak sampai karena matinya saya seperti itu. Iya.
Nah, sekarang Mbah menyesal mengikuti bisikan-bisikan sehingga meninggal dan bukan ke tempat yang seharusnya Mbah tuju. Malam itu menyerupai malaikat. Menyerupai malaikat, bentuknya seperti apa, Mbah? Dia berjubah Berjubah. tinggi besar. Saya dibawa oleh malaikat ternyata bukan. Iya. Hanya tipu muslihat malam itu. Hanya disesatkan saja. Tapi nggak disiksa Mbah di sana enggak. Tidak. Yang bertanggung jawab atas makanan pun mereka itu sekarang. Iya. Bisa dihitung Mbah kira-kira di tempat Mbah sekarang. Udah berapa banyak orang yang seperti Mbah? Yang meninggal seperti Mbah di sana. Itu ada 500. 500. Iya, dari zaman-zaman dulu. Kasihan orang-orang yang dulu. Anak-anaknya mungkin tidak tahu kalau matinya itu tidak diangkat rohnya langsung, Iya. malah dikumpulin di alam jin. Di alam jin. Mbah berarti berinteraksi, ngobrol dengan mereka ya. Iya. Apa tidak bisa kabur atau pindah tempat, Mbah? Sudah terkurung. Sudah terkurung situ ya. Iya. Mungkin Anda terbersit, ingin kabur. Pernah mencoba kabur enggak, Mbah? Tidak bisa. Tidak bisa. Dijaga gitu tempatnya. Penjaganya selalu ada setiap saat, Mbah. Iya. Yang saya heran gini, Mbah. Enggak disiksa, tidak apa, tetapi dikasih makan. Mungkin dikumpulin, tapi tidak tahu untuk apa. Itu mereka yang sebenarnya itu penjaga-penjaga itu bentuk dan rupanya seperti apa itu, Mbah? Dia bertanduk. Bertanduk. Matanya merah. Matanya merah. Itu penjaganya gantian atau hanya itu saja, Mbah? Hanya khusus dan hanya itu saja. Hanya itu saja. Iya. Berarti kalau misalkan ada kesalahan, apa dipukul atau bagaimana, dapat hukuman nggak? Tidak. Tidak. Saya juga tidak tahu untuk apa saya dikurung. Iya. Saya mau bertanya juga sih takut. Maafnya besar-besar. Jadi keseharian Mbah dengan yang lain itu di sana kegiatannya apa saja, Mbah? Hanya diam. Hanya diam saja. Iya. Diam, bingung mungkin ya. 500 kalau terkumpul misalkan pernah punya ide memberontak atau bagaimana, Tidak bisa. Sudah pasrah semua. sudah pasrah semua. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melepaskan dengan doa yang sangat kuat. Ya.
Saya menunggu. Ya, ini pun dari salah seorang anak Mbah minta bantuan ke kami ngecek Mbah ini sebenarnya ada di mana. Kami akan mencoba untuk membantu Mbah menempatkan Mbah ke tempat yang semestinya ditempati. Apa Mbah mau? Nanti ikuti cahaya Mbah ya, supaya Mbah ditempatkan di tempat yang seharusnya Mbah ada di sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan Sang Yang Cahaya Ninguan saya. Assalamualaikum malaikat yang bertanggung jawab di alam barjah. Bantu saya. Hadir jemputlah ruh dan sukma orang yang ada di hadapan saya. Hadirlah Allah. Mbah, sekarang saya perintahkan keluar, nanti saya keluarkan. Mbah ikuti cahaya ini ya. Ikuti terus, jangan takut. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Yang bercahaya ninginuan. 9 roh 7 sukma serta seluruh korin dan makhluk dari orang saya tarik. Allah sallallahu Muhammad sallallahu. Wah, ikuti Mbah. Assalamualaikum malaikat, bawa ke tempat yang semestinya. Seluruh energi negatif yang ada di badannya yang tersisa menguap keluar dari badannya. Allah sallallahu Muhammad sallallahu. 9 roh 7 sukma kembali ke badan Allah. Energi kembali 100% pulih. Allah sallallahu. Nyaman kembali. Sallallahu Muhammad sallallahu. Demikian tadi requestan dari sedulur yang berasal dari Jogja yang 6 tahun lalu dengan tidak wajar, dan ternyata setelah dicek yang membisikkan itu seolah-olah malaikat, menyerupai malaikat, padahal dia sendiri tidak tahu bentuk malaikat itu seperti apa, mengira-ngira bahwa wujud tersebutlah malaikat dengan pakaian yang dia gambarkan seperti itu. Dibisikkan, ikut, ternyata bukan ke alam barjah, bukan ke alam yang semestinya. Mereka dikumpulkan di suatu tempat, jadikan tawanan. Hanya ditawan saja ternyata bisa. Tujuan yang menawan pun tadi tidak bisa kita korek keterangannya. Mudah-mudahan ibunda dari sedulur kita yang berasal dari Jogja sudah ke tempat yang semestinya. Silakan kepada anak cucunya mengirimkan Fatihah, mengirimkan hal-hal yang semestinya untuk atas namakan beliau. Insya Allah sekarang dapat sampai ke tempat. Amin. Itu saja tayangan kali ini, semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.